Oke teman-teman, kita sedang membahas mengenai zat murni dan campuran. Jadi untuk membedakan zat murni dan campuran, teman-teman harus tahu dulu penyusunnya. Kalau zat murni, dia hanya tersusun dari satu jenis zat saja. Sedangkan campuran, dia bisa tersusun dari 2 zat atau lebih. Ya. Contoh dari zat murni ada emas, perak, besi, dan aluminium. Zat-zat yang ada di alam jarang yang ditemukan dalam keadaan murni, teman-teman. Misalnya aluminium. Aluminium bisa diperoleh dari suatu bahan tambang yang disebut bauksit. Nah, bauksit itu dimurnikan melalui serangkaian proses untuk menghasilkan aluminium. Bagaimana dengan campuran? Nah, campuran terdiri dari 2 zat atau lebih. Contohnya gula dan air. Campuran ini ada campuran homogen, ada juga heterogen. Campuran homogen biasanya ditandai oleh zat terlarut dan zat pelarut, dan komposisinya dia merata, maka bisa disebut juga dengan larutan. Ketika kita mencampurkan gula dan air, maka dia akan menjadi larutan gula. Semakin banyak zat terlarut, maka akan semakin pekat larutan yang terbentuk. Nah, teman-teman, kita ke zat kecampuran homogen ya. Kita hapus dulu. Nih, nanti supaya bisa membedakan, Bu Pipit nggak hapus campuran homogennya. Sudah selesai. Oke, kita yang kedua, kita akan bahas campuran heterogen. Nah, bagaimana dengan campuran heterogen? Nah, teman-teman, kalau yang homogen ini komposisinya merata, yang heterogen ini komposisinya tidak merata. Ya. Misalnya adalah kopi, ya. Nih. Kopi dan air. Anggap saja gelasnya bagus. Kita kasih serbuk kopi 1 sendok misalnya ya. Ini kopi, ini air. Oke. Ya, kopi, air. Kemudian kita aduk dan kita campurkan. Nah, dia teman-teman, karena ini tadi komposisinya tidak merata, teman-teman boleh perhatikan dulu, nanti ininya menulisnya nanti. Nih, bisa kita buktikan nanti setelah ini selesai. Dia tidak akan membentuk larutan, tapi akan ada endapan kopi, teman-teman, di sini. Iya enggak? Iya. Ini air kopi. Iya enggak? Ini airnya. Ini airnya. Kemudian ini ada serbuk kopinya. Ampas ya. Atau ampas kopi. Oh iya. Nah, maka ini disebut campuran heterogen karena dia tidak larut. Kalau tadi gula nggak ada endapan di bawah. Kalau kopi ini ada endapan di bawah atau ada serbuk kopinya. Ya, ini disebut endapan karena mengendap, teman-teman.
ya. Jadi serbuk kopi yang berada di bawah ini dia disebut dengan endapan. Serbuk. Jadi bedanya kalau homogen itu ada zat terlarut dan zat pelarut, ya. Ini bedanya. Kalau heterogen dia ditandai dengan adanya endapan. Nah, endapan ini, oke teman-teman lanjutkan. Endapan ini adalah materi padat yang dapat dipisahkan. Ya, materi padat yang dapat dipisahkan dari sebuah campuran dengan zat cair. Nah, cara memisahkannya bagaimana, Bu? Teman-teman ada yang tahu cara memisahkannya bagaimana? Nah, kita akan lakukan itu sambil praktek ya. Ada 3 cara pemisahan campuran. Yang pertama itu melalui penyaringan. Yang kedua ada dengan cara pengendapan. Ini air kopi bisa disaring, bisa nggak? Bisa. Endapin bisa nggak? Bisa. Nah, dan yang ketiga penguapan. Penguapan apa contohnya? Cara mendapatkan garam, air laut, kemudian disimpan, jemur supaya menguap, akhirnya garamnya dia mengkristal. Itu cara penguapan. Tuh. Ada yang ditanyakan teman-teman? Dah, silakan boleh ditulis ya. Jadi teman-teman, yang pertama lihat perbedaannya ya, Bu Pipit ulangi. Campuran homogen dan heterogen. Yang pertama perbedaannya terletak dari sini. Kalau homogen komposisinya merata. Kalau heterogen komposisinya tidak merata. Kemudian campuran homogen ini bisa disebut dengan larutan. Karena zatnya dia larut dan ditandai oleh adanya zat terlarut serta zat pelarut. Kalau heterogen ditandai dengan adanya endapan. Tuh ya teman-teman. Kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, silakan boleh ditulis. Kalau udah ini sih udah nggak apa-apa. Nah, pemisahan campuran dengan penyaringan, teman-teman, berdasarkan perbedaan ukuran zat yang ada di dalam campuran, proses penyaringan biasanya dilakukan menggunakan alat, ya, menggunakan alat untuk memisahkan kedua zat yang berbeda ukuran tersebut. Kayak ini nih. Kopi dan air kita gunakan saringan, misalkan bisa saringan kain yang itu ya, itu kan yang buat saringan kelapa. Nah itu bisa, jadi disaring, cuma gampang ya untuk penyaringan ya. Nah teman-teman, alat yang digunakan itu bisa tadi kain, bisa kertas alatnya ya, kain, kertas, atau jaring kawat. Nah itu zat hasil penyaringannya disebut filtrat ya. Filtrat itu zat hasil penyaringan. Sedangkan zat sisa penyaringan yang tertampung di dalam penyaringan adalah di dalam alkimia ya disebut dengan residu atau endapan. Residu atau endapan. Nah, residu atau endapan itu tadi apa, teman-teman?
zat sisa penyaringan ya. Nah ini udah kan yang campuran homogen? Nah itu ya, jadi nanti ketika kopi ini disaring, zat hasil penyaringannya teh berarti air kopi ya. Air kopinya itu adalah filtrat. Sedangkan endapan atau serbuk kopi yang tersimpan di penyaringan itu adalah zat sisa penyaringannya. Yang kedua, pengendapan. Nah, pengendapan ini teman-teman, dia pemisahan campuran dengan cara pengendapan itu dilakukan jika suatu zat dicampurkan dengan zat cair. Pengendapan didasarkan pada perbedaan massa zat yang ada di dalam campuran. Pengendapan dilakukan dengan mendiamkan campuran selama beberapa lama hingga terpisah dua bagian yang memiliki massa yang berbeda. Contohnya teman-teman. Jadi pengendapan ini caranya disimpan ya. Disimpan beberapa lama atau diendapkan. Contohnya pengendapan pemisahan air dengan minyak atau pemisahan tanah dalam air tanah teman-teman. Ya, misalnya pemisahan air tanah lah, air tanah. Kita simpan ini airnya. Misalkan airnya segini, simpan beberapa lama, maka di sini akan mengendap tanahnya. Tuh ya teman-teman. Kadang ada yang airnya tuh keruh ya teman-teman ya. Udah disaring masih tetap aja keruh misalnya. Pakai penyaringan kain bu, tapi masih ada aja keruhnya. Kayak kita endapkan, simpan. Nah, selama beberapa lama ini tanahnya akan mengendap. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang terakhir adalah penguapan. Nah, ya. Penguapan, apa itu penguapan? Penguapan adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Jadi zat cairnya kita uapkan teman-teman sehingga akan terpisah ya. Contohnya itu adalah penguapan yang terjadi pada proses pemisahan garam dari air laut dan pembuatan gula tebu dari cairan tebu. Kita contohkan pengambilan garam. Dari air laut atau tadi apa? Pembuatan gula tebu ya. Nah, jadi pembuatan garam ini teman-teman biasanya ditempatin wadah nih, wadah besar, set. Nah, terus dia disimpan di sinar matahari. Ya, cahaya matahari. Bagusnya matahari. Nah, nanti kristal-kristal airnya menguap. Ya. Nanti di sini yang tersisa adalah kristal-kristal galangan. Gitu. Atau proses ini bisa juga disebut dengan proses pengkristalan. Proses pengkristalan. Ya. Proses pengkristalan. Sudah teman-teman? Materi ya, silakan. Materi zat murni dan campuran sudah sampai ini segini ya.
Setelah itu kita mau praktek. Jadi yang sudah selesai menulisnya, siap-siap bawa perlengkapan alat dan bahannya, kita di luar ya.